jadi biar lebih ini, biar lebih atau di sini Sat Mujahid sini Sat, Bisa, mana bisa. Sat? Boleh. Ya, Sat Amir duduk sini Sat. Ayo. Di sini aja Sat, nggak apa-apa di sini. Ya atau di depan sini, Sat Mujahid sini aja. Sat Amir, foto silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala al-imam Ibrahim bin Yazid at-Taimi ma 'aradtu qawli 'ala 'amali illa ra'aytu nafsi mukadzziba, amma ba'd. Para rekan-rekan, para asatidz, mahasiswa yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melanjutkan kegiatan pengajian Markas Inayah ya. Insyaallah kita pertemuan pertama setelah Lebaran. Insyaallah kita akan baca kitab baru ya, yaitu kitab Manzumah As-Sayr Ilallah wa Daril Akhirah ya, karangan Al-Imam Sa'di. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita perbaiki niat. Kita niatkan semoga duduk kita beberapa menit ke depan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah, bisa memperbaiki akhlak kita ya, bisa memperbaiki ibadah kita ya. Akhlak kita yang hanya kita dan Allah lah yang tahu betapa bobroknya akhlak kita. Ibadah kita yang hanya kita yang tahu, dan Allah betapa buruknya ibadah kita. Semoga dengan pengajian ini kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, dan kemudian bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dalam jalan kehidupan, dalam jalan kebaikan, jalan menuntut ilmu sampai akhir kelak hayat kita berakhir, dan sampai kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melangkahkan kaki di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini apalagi kajiannya kajian raqaiq. Nah, ini saya ini ibarat kayak robot ya. Ibarat kayak robot kalau masalah kajian raqaiq. Jadi raqaiq kan ya robot, gimana robot ya? Dia sebenarnya nggak paham ya. Cuman ngucap doang ya. Ya ibarat kayak himar ya, kamatalul himari yahmilul asfara. Saya kalau ngajar raqaiq udah seperti himar ya. Bisanya cuman ngomong gitu, tapi isinya nggak paham bisa jadi. Nah, ini raqaiq benar-benar sangat ilmu yang berbahaya. Ini saya jujur murni saya usulkan untuk kajian ini untuk menasihati diri saya sendiri. Ini tidak ada unsur sama sekali untuk nasihatin orang lain ya. Ini benar-benar ilmu yang dahsyat ya. Dahsyat ya, ilmu yang benar-benar berat sekali ya. Ini ilmu nasihat ya. Ya kata Imam Ibnu Jauzi ya, al-wa'dhu ya, al-wa'dhu kata Imam Ibnu Jauzi tatkala minta dinasihatin tuh. Ya minta untuk ngasih nasihat Imam Ibnu Jauzi. Oke, minta nasihat dong ya. Ya kata Imam Ibnu Jauzi, al-wa'dhu ya zakatun ya, misabuha al-itti'au
Al-wa'dhu zakatun, ya. Nasihat itu udah ibarat kita ngeluarin zakat. Ya, ibarat kita ngeluarin zakat. Ya. Saya kalau ngasih nasihat itu udah kayak ngeluarin uang. Ya, sedekah, ngeluarin zakat wa'ad itu. Ya. Make sense nggak? Masuk akal ya? Ya, kan sama-sama memberikan kebaikan. Cuman yang satu bentuknya nasihat, perkataan, yang satu bentuknya uang. Nah, nisabuha, nah orang yang ngasih nasihat kudu kaya dulu. Kudu kaya dengan apa? Perbuatan, dengan kebaikan. Nisabnya apa? Nisabnya al-itti'al, yaitu dianya sendiri yang menasihati diri sendiri. Jadi ibaratnya gini, kalau zakat yang paling antara nisab dan zakat yang paling deket, zakat apa misalnya? Zakat ini dah zakat ma'din lah, 1/5 ya. Itu kan paling dekat ya. Bukan ma'din, apa? Rikas. Ya, rikas apa? 1/5. Jadi ibaratnya kalau saya nasehatin Ustadz Hafid untuk ngafal Zubat 1000 bait ya. Saya harus udah hafal 5000 bait. Ya, saya harus sudah hafal 5000 bait, 5 kali lipatnya yang saya nasihati ya. Jadi kalau saya ngasih nasihat orang untuk sholat duha 2 rakaat ya minimal saya sholat duhanya udah 8 rakaat plus khusyuk gitu. Ya, kalau saya nasihatin orang untuk apa? Untuk baca Quran sehari sejuz ya. Seharusnya saya sehari sudah 5 juz, paham ya? Ini perkataan Imam Ibnu Jauzi, masya Allah. Al-wa'dhu apa? Zakatun. Ya, wa nisabuha al-itti'al. Ya, jadi ya apa yang saya sampaikan nanti ini bukan zakat. Ini bukan zakat, ini murni hanya pembelajaran mudarasah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, langsung saja insya Allah masalah apa boleh ditulis di sini. Biografi Syekh Sa'di, kemudian buku-buku ilmu raqaiq, nomor 2 buku-buku ilmu raqaiq. Ya, tulis di sini, ya, bahasa Indonesia aja. Biografi Syekh Sa'di, kemudian buku-buku ilmu raqaiq, ya, ilmu raqaiq. Nah, kemudian apa namanya? Bab ilmu raqaiq. Bab ilmu raqaiq. Nah, ini 3 ini nanti saya jelaskan kalau ada waktu aja. Ini kita langsung baca aja ya. Karena saya targetkan khatam 2 kali pertemuan atau 3 kali. Paling lama 3 kali. Ini faidah-faidah biografi Syekh Sa'di, kemudian buku-buku ilmu raqaiq sama bab-bab ilmu raqaiq saya jelaskan di akhir atau di tengah-tengah pelajaran ya. Ini jam berapa sekarang? 7.15 ya. Insya Allah sejam 8.15 kita selesai ya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Langsung halaman ke-14 ya. Jadi ini matan sama apa? Matan sama syarahnya punya beliau ya. Punya Syekh Sa'di. Matannya namanya apa? Manzumatu As-Sayri. As-Sayri artinya apa? Ya, berjalan menuju As-Sayri ilallah wad-dari al-akhirah. Nah, syaratnya namanya apa? Ad-durratu al-fakhirah. Ad-durratu artinya apa? Ad-durratu apa? Apa sebenarnya? Ya, lu'lu. Apa? Mutiara. Ya, ad-durratu mutiara ya. Al-fakhirah artinya apa? Al-fakhirah yang mewah. Yang mewah ya, yang mewah ya, seperti itu. Ya. Sa'idah apa? Sa'idah apa? Bahagia ya. Sa'idah bahagia. Nah, ini apa namanya? Bara'atul Istihlal ya. Bara'atul Istihlal ini yang ngarang namanya Syekh Sa'di, terkenalnya Sa'di. Nah, awal kalimat di bait pertamanya Sa'idah. Ya, ini salah satu Bara'atul Istihlal ya, seperti itu. Ya, Sa'idah bahagia siapa? Alladzina tajannabu. Tajannabu apa? Tajannabu
menjauhi ya, menjauhi. Kalau asal katanya apa? Fi'il mudhari'nya sulasi mujarradnya apa? Janaba ya. Janaba artinya apa? Janaba bauda. Masya Allah, bisa gimana bauda. Tapi jadi ini janaba ini minal abdad ya. Minal abdad ya. Apa itu abdad? Abdad itu satu kalimat. Siapa di sini yang kuliah bahasa? Lugha Arabiyah. Ya, jadi minal antum. Ya. Siapa? Antum. Oh, Masya Allah, kuliah lugha. Ada namanya kitab Al-Abdad, lupa nah mu'alifnya. Banyak lah. Kitab Al-Abdad banyak. Jadi itu isinya apa? Satu kalimat yang punya dua makna berlawanan. Ya. Ya, seperti itu. Ya, misalnya apa? Misalnya janaba. Janaba itu bisa bermakna ba'uda, bisa bermakna qoruba. Ya, janibi artinya apa? Sampingnya. Samping berarti qoruba. Ya, nah janaba juga bisa bermakna ba'uda. Al-junub itu artinya ba'uda. Ya, dari kata-kata ba'uda. Apa jauh? Karena orang yang junub itu nggak dideketin malaikat ya. Ya, nggak dideketin malaikat. Kalau kita tidur junub nggak dideketin malaikat. Sa'idal ladzina tajannabu subul. Subul apa? Jalan. Dia jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya? Sabil. Sabil. Ya. Wazannya apa subul? Fu'ul. Coba sebutin mufrad yang jamaknya fu'ul selain subul. Safina, sufun. Yang wazannya sama kayak sabil. Sufun. Safina, Sufun. Ahsan. Ada lagi? Turuk. Ahsan. Maratain. Ya, lanjut lah. Subular huda. Ya, subular roda. Roda artinya apa? Hobi bisa. Selain hobi apa? Hah? Siapa yang bilang halal? Ustaz Kamil. Ahsan apa marrah ya? Ustaz Kamil jawab ya. Lanjut Ustaz. Apa selain halal Ustaz? Apa? Asal katanya roda itu sakoto Ustaz. Asli kata. Jadi orang yang jatuh kan ya biasanya halak juga ya, hobi juga dan seterusnya. Wa tayammum sa'idan thayyiba. Ada yang punya pulpen dua? Pulpen. Ini Pak, pen yang basah. Enggak, iya pen tinta. Oh, yang itu pensil atau ada Pensil atau ya. bolpen asal. kan aja. Ya, lanjut. Tayammamu apa? Tayammamu qasadu ya. Tayammamu qasad ya. At-tayammum artinya al-qasd ya. Wa tayammamu limanazili ridwani. Manazil artinya apa? Manzilah. Ar-ridwan artinya apa? Ridho. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini namanya ilmu raqaiq. Apa itu ilmu raqaiq? Nah, ilmu raqaiq itu adalah ilmu hati. Ya, jadi teman-teman semuanya ilmu raqaiq atau disebut ilmu tazkiyatun nufus. Jadi akhlak itu terbagi jadi dua. Akhlak itu terbagi ada dua. Ada az-zahiri, ada az-zahirah, ya ada al-batinah. Ya, kalau akhlak az-zahirah yaitu akhlak kayak dari tidur sampai bangun, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu akhlak zahirah. Ya, yang bisa dilihat orang. Ya, mulai dari adab salam, adab makan, adab tidur, itu namanya adab. Ulama sering nyebutnya adab. Ya, akhlak zahirah disebut adab. Nah, ada akhlak batinah. Akhlak batinah tuh yang hati, yang tidak terlihat, dan kebanyakannya vertikal kepada Allah. Ya, kebanyakannya vertikal kepada Allah. Nah, ini namanya apa? Namanya raqaiq. Ya. Akhlak yang batinah namanya raqaiq. Kalau yang zahir namanya adab ya. Seperti itu. Nah, nama lain raqaiq apa? Tazkiyatun nufus. Ya. Nama lainnya apa? Selain tazkiyatun nufus, ilmu raqaiq, ilmu tazkiyatun nufus. Ada lagi nama lainnya apa? Ilmu suluk. Ya, suluk. Nah, ada lagi. Nah, nama lainnya ilmu tasawuf.
Nah, ilmu nama lainnya ilmu tasawuf ya. Tapi tasawufnya ini tasawufnya yang mamduh ya, yang masyru'. Ya, soalnya kalau zaman sekarang wah tasawufnya udah banyak yang bid'i ya. Ya, bahkan bukan bid'i lagi, syirki ya. Ya. Kalau mau tahu tasawuf yang mamduh, kalau yang mau tahu tasawuf yang bid'i, yang bid'ah, ke Sudan ya. Ke Sudan ya, yang syekh sama murid itu. Syekh sama murid kan. Kalau murid itu yang murid bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Nah, artinya apa? Artinya murid. Nah, kalau di Sudan itu yang tasawufnya tasawuf yang gulat ya. Gulat itu yang udah ekstrim. Itu kalau syekhnya udah nggak wajib sholat Jumat. Udah nggak wajib sholat Jumat. Nah, kemudian udah nggak sholat lagi di jamaah apa? Nah, nggak sholat di masjid lagi. Terus sendalnya itu dicium-ciumin sama muridnya. Nah, kemudian kalau syekh ketemu murid sujudnya kayak sujud sholat di depan kakinya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian syekh ini udah istrinya boleh dari 4 ya. Pilih aja udah sesukanya. Ya itu tasawuf. Ya, tasawuf tapi yang bulat ya. Bulat jadi sama ya seperti itu. Jadi tasawuf ini adalah istilah yang agak didiskriminasi ya dengan realita. Padahal tasawufnya itu adalah ilmu, kayak ilmu politik aja, ilmu nggak bisa dihukumi ya, ilmu. Ya, cuman karena banyak oknum politik yang kotor, namanya ilmu politik, jadi ditinggalkan sama sebagian orang yang nggak paham. Ya, paham ya? Paham. Lanjut. Sa'ida wa tayammamu limana zilil. Nah, ini namanya ilmu raqaiq ya. Tadi ilmu. Nah, selain ilmu raqaiq juga punya namanya ilmu maqamat. Ilmu maqamat. Ya. Sering dengar ya, maqam ini, maqam sabar, maqam syukur. Ya. Nah, nama lainnya ada berapa nama berarti? Raqaiq, tazkiyatun nufus, tasawuf, suluk. Terus apa lagi? Maqamat adalah, nah terakhir ilmu manazil. Ya, jamak dari manzil atau manzilah. Mufradnya bisa manzil atau manzilah. Nah, jadi sabar itu manzilah, syukur manzilah, al-khauf manzilah. Nah, ini namanya ilmu manazil. Intinya apa? Semua istilah ini namanya apa? Akhlak hati ya. Lanjut. Nah, ini mu'alif pengen nyampaikan bahwasanya apa? Ya, kita nih belajar ini tujuannya sangat besar. Tujuannya apa? Untuk menggapai kebahagiaan. Ya, kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Ya semua makhluk yang tercipta itu pasti mau bahagia. Nah, kuncinya nih ilmu manazil. Kalau mau bahagia baik di dunia ataupun di akhirat, kuncinya ilmu manazil. Langsung bait kedua. Fahumul ladzina akhlasu fi masyihim ya, mutasyarri'ina bi syir'ati al-imani. Bait kedua. Paham ya? Fahumul ladzina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'ati al-imani. Nah, teman-teman, ini satu bait ada 3 manzilah ini. Di satu bait ini ada 3 manzilah. Pertama apa? Ikhlas. Nah, kemudian iya. Coba ini namanya baharnya bahar kamil, teman-teman. Namanya al-bahru al-kamil. Sama seperti nuniyahnya Ibnu Qayyim. Jadi kalau mau tahu lagunya gimana, nadanya gimana, buka aja nuniyah Ibnu Qayyim. Ya, gimana nadanya. Nah, bisa dipraktekin kayak ini. Ya, salah satu nadanya misalnya gini. Yang datar ya, kalau Saudi datar biasanya. Fahumul mutafa'ilun 6 kali. Ya, mutafa'ilun 6 kali. Fahumul ladzina akhlasu fi masyihim mutasyarri'i inna bi syir'atil imani. Fahumul ladzi. Ya, kalau di Indonesia bahar kamil kayak gimana ya nadanya?
Yang suka selawatan di sini siapa? Yang suka selawatan. Gimana Ustaz? Ya pesantren Multazam ya. Ada selawatan nggak? Mana yang suka selawatan? Nah, ya, yang suka selawatan. Gak apa-apa ya selawatan selama isinya apa namanya? Isinya soalnya ada beberapa selawat yang isinya ya mukhalafah, banyak mukhalafah. Kalau selawatnya yang ini yang nggak ada mukhalafah nggak apa-apa ya. Ya soalnya di Saudi rata-rata nadanya rata sih. Ya, yang penting itu bahar kamil ya. Mutasyarri'ina bisyir'atil imani. Nah, di bait ini ada tiga manzilah. Pertama ikhlas, kedua adalah mutasyarri'ina. Mutasyarri'ina maksudnya apa? Mutasyarri'ina apa? Ittiba. Ittiba, muttabi'. Nah, jadi manzilah yang kedua apa? Ittiba atau mutaba'ah. Ya, manzilah yang ketiga apa? Bisyir'ati al-iman, iman. Nah, saya artikan dulu ya. Fahumu alladzina. Fahumu ini fa-nya fa apa namanya? Ya. Fa-nya fa apa nih? Nah, ini bisa disebut namanya fa tafsil. Fa tafsil. Tadi kan disebutin ada orang-orang yang akan bahagia, ya, yaitu orang-orang yang tajannabu subulal huda, yang meninggalkan jalan-jalan yang khusron, jalan-jalan setan. Nah, wa tayammamu apa? Qasadu. Oh, ini ada ujiannya ya. Ada ujiannya. Fahman wa hifzan wa fahman. Hifzan wa fahman ya. Ini kunci kehidupan ini. Ya, kunci kehidupan ini ya. Melebihi makanan ini. Ya. Wa tayammamu limanazili ar-ridwani. Nah, manazilnya ini apa? Ya, ijmal ya. Bagaimana subul-subulnya ini gimana? Ya. Nah, maka fahumu hanya katafsir ya. Fahumul ladzina akhlasu fi masyihim. Akhlasu apa? Ikhlas ya. Fi masyihim. Fi masyihim tadi apa? Perjalanan mereka. Tadi ini disebut ilmu apa? Ilmu suluk. Ya, suluk itu kan salah kayak sulukan ya apa? Jalan. Ya, karena sungguhnya hidup ini adalah perjalanan. Ya, hidup ini adalah perjalanan. Fi masyihim ini fi hayatihim. Ya. Mutasyarri'ina tadi apa? Muttabi'in ya. Bisyir'ati al-imani. Ya, sudah bisyir'ati al-imani. Yaitu dengan syir'ah artinya apa? Syariat ya, dengan syariat, agama, bisyir'ati dengan agama, al-imani, agama yang mengarah kepada iman ya, iman. Nah, ini ada tiga manzilah. Nah, yang pertama harusnya yang pertama disebut namanya al-iman ya. Yang pertama harus disebut namanya iman. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ikhlas. Nah, baru yang ketiga adalah mutaba'ah. Nah, ada yang tahu tiga ini namanya apa? Syurut qabul amal. Syurut qabulil amal. Syurut qabulil amal. Ya. Jadi kalau kita mau bahagia, udah tiga ini yang paling fondasi. Fondasi ini, tiga ini. Ya. Al-iman paham ya? Al-iman ini maksudnya apa? Tauhid. Ya, tauhid. Ya. Jadi kalau kita belajar ini syurut qabulil amal, berarti PR-nya apa? Ini kan jadi mu'alif ini nyebutin 20 manzilah. Ya boleh ditulis ya. Berapa manzilah yang disebutin saya tadi ya? 20. Ya 20. Nah, apa namanya? Setiap 20 ini ya semoga kita bisa mempraktekkan lah PR lah buat kehidupan kita. Al-iman berarti PR yang pertama apa nih? PR yang pertama belajar ilmu tauhid. Beresin ya ilmu tauhidnya. Ya belajar ilmu tauhid, jangan malas-malas ya. Ya jangan malas-malas ya. Apalagi di Saudi ini masya Allah ya, tauhidnya apa namanya, SKS-nya besar banget. SKS-nya besar ya. Satu mustawa berapa? 3 SKS apa 4? Ya pokoknya banyak lah. Sampai 2 tahun ya biasanya ya. Tauhid sampai 2 tahun. Nah, tapi jangan lupa yang jarang dipelajari di sini yaitu samratut tauhidnya.
samroh dari tauhidnya. Ya. Jadi kita iman kepada malaikat, dipelajarin tuh iman kepada malaikat tuh gimana. Nanti Aqlaniyun menyifatkan malaikat itu adalah cahaya. Nanti agama Faris, Majus disebutin malaikat itu ini. Itu dipelajarin. Tapi samroh apa buahnya kita iman kepada malaikat di sini nggak dipelajarin, jarang dipelajarin. Ya, karena kenapa? Ya karena itu bukan ilmu, itu lebih kepada ceramah ya. Jadi bukan mukoror ya. Nah bukan salah jamiah, itu salah kita ya. Kenapa kita nggak nambah belajar? Nah salah satu kitab yang bagus ya kitab ini Al-Bidayah fi Ilmi Raqaiq. Al-Bidayah fi Ilmi Raqaiq punya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Itu disebutkan sama beliau samroh ya, samroh tauhid ya. Ya banyak lah pokoknya kitab-kitab yang nyebutin samroh, kayak Syekh Umar Ashqar juga sama ya. Al-Iman bil Malaikah nyebutin hikmah-hikmahnya. Jadi masodeh pertama yang buat mubtadi Al-Bidayah fi Ilmi Raqaiq punya Wahid Abdus Salam Bali. Nah terus kitab yang kedua kitab-kitab imannya Syekh Umar Sulaiman Ashqar ya, Umar Ashqar Al-Iman Billah ada 1 jilid. Udah pernah lihat kan ya Al-Iman bil Malaikah 1 jilid. Nah itu plus sama hikmahnya, sama samrohnya. Oh begitu juga kitab I'tiqadu Ahli Sunnah punya Ibnu Utsaimin. Itu juga kitab kecil-kecil cabai rawit. Barang siapa yang mau belajar kitab tauhid tapi ringkas plus sama samrohnya ya, punya Syekh Ibnu Utsaimin itu I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Itu mukhtasar. Syarahnya juga punya beliau. Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, seperti itu. Nah, itu bagus. Nah, ini PR pertama ya. Jadi manzilah pertama apa? Kita al-iman. Iman. Nah, berarti PR-nya gimana? Belajar tauhid. Tapi bukan hanya teori, tapi samrah, bukan hanya masail tapi samrat juga ya. Tadi kemudian yang manzilah kedua apa? Al-ikhlas. Nah, al-ikhlas apa definisi ikhlas ya? Definisi ikhlas. Oh ya, Ustaz Kamil udah hafal ya definisi ana. Ya, definisi pakai bahasa Indonesia ya. Ikhlas itu membuang semua karena kecuali karena Allah. Ya. Membuang semua karena kecuali karena Allah ya. Kalau bahasa Arabnya qasdullahi wahdahu fil amal. Qasdullahi wahdahu fil amal. Ya. Dah. Ya, kamu ngapain sholat karena Allah ya. Kamu ngapain ngajar karena Allah. Kamu ngapain kuliah karena Allah ya. Kamu ngapain pakai baju karena Allah ya. Allah kan nyuruh nutup aurat ya. Kamu kenapa makan karena Allah ya. Masya Allah, berat banget ya. Kamu ngapain makan ya? Ya lapar. Kalau orangnya ikhlas, kamu kenapa makan ya? Karena Allah. Lah, maksudnya ya karena Allah nyuruh sholat. Kalau saya kelaparan nggak bisa sholat ya. Kalau saya kelaparan nggak bisa belajar ya. Kelaparan sampai ini ya seperti itu. Nah, tapi ikhlas ini di hati ya, bukan di mulut. Nah, PR-nya yaitu dulu ikhlas ya. Tadi definisinya udah ya, Nah, ini sebenarnya saya udah ngarang manzumah khusus sih untuk ikhlas ini ya. Nama kitabnya Manzumatul Ikhlas. Nah, ini di sini saya sebutkan semua apa yang bisa menghancurkan ikhlas, apa yang bisa mendatangkan ikhlas, apa keutamaan ikhlas, ya keutamaan di akhiratnya apa, keutamaan di dunianya apa, ciri-ciri orang ikhlas apa. Nah, boleh dipelajari sendiri. Paling di sini saya sebutkan sekilas saja ya. Ciri-ciri orang ikhlas dah. Ini ciri-ciri orang ikhlas supaya kita bisa nilai diri kita sendiri ini ya. Ini manzilah pertama aja ya. Ini rencananya majelis ini 6 manzilah aja ya. Kan tadi ada 20 ya. Saya bilang ada 20 manzilah ya. Pertemuan pertama ini 6 manzilah aja. Ini pelajaran bukan untuk ilmu tapi untuk dipraktekkan. Nah, ikhlas, ciri-ciri orang ikhlas. Apa Ustaz? Ciri-cirinya Ustaz? Ciri Ustaz Mujahid nih teman sekamar orang Malaysia ya beliau. Ya. Apa ciri-ciri orang ikhlas? Murut nanti. Atau tunjuk tangan lah. Nanti boleh ditambah sama Ustaz Mujahid nanti. Tunjuk tangan, ciri-ciri orang ikhlas apa?
Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa cuman itu lebih cenderung di hati sih, tidak terlihat gitu. Ciri-ciri bahasa Arabnya apa? Ciri-ciri Karakteristik. orang Malaysia ya. Saya bahasanya bahasa Jakarta ya. Apa ciri-ciri? Alamat orang ikhlas, Ustaz Mujahid. Iya. Iya. Bapak fahmus soal nih soal jawab ya. Iya. Tadi apa namanya satu orang satu ya. Apa tadi? Mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan. Nah, ini ciri-ciri ikhlas benar ya. Benar, tapi yang bisa ketahui kita sendiri ya. Enggak apa benar satu. Udah malas kalau sendiri. Tidak malas karena sendiri, kalau sendiri cakep. Istiqomah fil amal. Cakep, masya Allah. Boleh ditulis ya. Ini pelajarannya ini murni bahasa Indonesia ya. Ini semua yang tadi beliau sebut, ini disebut sama ulama. Ya, disebut sama ulama. Jadi bukan karangan-karangan anak aja. Iya benar-benar gitu, enggak. Disebut sama ulama. Tadi apa? Istiqomah. Ciri-ciri orang ikhlas istiqomah. Ya, kedua nggak mengharapkan apa-apa. Nah, kemudian ketiga tadi apa? Nah, saya kasih narasi saya sendiri ya. Yang ketiga apa? Kalau di kesendirian ibadahnya lebih baik daripada di depan orang. Ya, pokoknya hafalin aja lah Manzuma Ikhlas Ana. Manzuma Ikhlas Ana hanya berapa bait ya? Ana aja nggak hafal ya. 30 atau 28 gitu. 30 bait ya. Lebih banyak dari ini. Ini 18 bait. Ini 18 bait ya. Nanti masuk ujiannya. Berapa jumlah bait Manzuma Sayur Ilallah ya. Yang nggak bisa jawab prosip langsung ya. 18 bait. 18 apa? 18 kan ya. Ya, nah. Hafalin ya Manzuma Ikhlas Ana. Mungkin nanti kalau ada waktu ya sebelum ujian mungkin baca itu boleh. Ya, karena ikhlas ini awal syair. Muhim. Ya. Ada lagi yang keempat, ciri-ciri keempat apa? Al-itqan wa diqqah fil amal. Al-itqan wa diqqah fil amal. Wah, masya Allah, profesional ya. Al-ihsan. Ada al-ihsan. Tapi yang saya baca al-ihsan ini ciri-ciri dan samroh, masya Allah. Ciri-ciri dan samroh. Samroh dari ikhlas itu dia mutkin. Orang IPK-nya maksimal. IPK-nya 4,9 misalnya. Ya, padahal dia ya biasa aja gitu misalnya. Apa kalau disuruh ngapal lama banget ya. Jadi kesimpulannya apa? Ciri-ciri orang ikhlas rajin dan berprestasi. Maksudnya tafawuk dia. Ciri-ciri ikhlas tafawuk ya. Ada lagi? Ya, saya sebutkan dia lebih suka menyendiri dalam ibadah. Ini satu. Beda ya sama yang nomor 3 ya tadi ya. Kalau ini yang saya sebutkan selanjutnya apa tadi? Ini nomor berapa nih? 5. Nomor 5. Nomor 5 tadi apa? Kalau ibadah sukanya sendiri. Yang sunnah ya. Yang sunnah. Nah, kalau yang wajib sesuai syariatnya aja. Ya, sesuai syariatnya aja. Yang sunnah dia lebih suka sholat, lebih suka sunnah, mengerjakan sunnah yang sendiri. Nah, kemudian ke selanjutnya tadi udah sebutin ya udah. Nah, kemudian takut amal ibadah tidak diterima. Nah, ini ciri-ciri orang ikhlas ya. Takut amal ibadah tidak diterima. Jadi sebenarnya kita ibadah ini buat siapa sih? Buat Allah atau buat makhluk gitu, supaya dilihat orang gitu ya, buat Allah. Nah, makanya kalau orang yang beribadah murni untuk Allah, makanya dia khawatir ibadahnya tidak diterima. Kalau ada bahasa yang nggak dimengerti, tanya ya. Ya. Nah, ya tanya. Ya. Lanjut. Kemudian tidak minta dipuji, ya, tidak mengharap dipuji, tidak minta dipuji, ya, dan tidak bahagia kalau dipuji. Masya Allah. Pokoknya nggak pengaruh lah sama pujian. Ini nomor berapa? 7. Tidak terpengaruh dengan pujian, tidak mengharap pujian, dipuji juga nggak seneng. Masya Allah, dipuji nggak seneng. Wah, itu udah ikhlas banget. Ya, seperti itu. Ya, nah kemudian yang ke-8, tidak takut dicela.
ya, tidak takut dicela, tidak ngaruh dicela. Nah ini ciri-ciri orang ikhlas ya. Berarti kalau terpengaruh dicela ya berarti belum ikhlas ya. Kalau ada dai dicela sama jamaahnya ya ngambek ya, manusiawi sih, tapi berarti ikhlasnya ikhlasnya ya ini Ustadz nanti pulang ya pasti banyak haternya lah ya, banyak hatersnya lah, banyak loversnya ada tapi hatersnya juga banyak gitu. Nah udah, mau loversnya atau followersnya ribuan, dah nggak usah seneng, itu baru ikhlas ya. Nggak bangga, nggak sombong. Nah hatersnya banyak juga nggak baper ya. Baper paham tuh? Ya. Itu bahasa anak muda. Oh bahasa anak muda ya. Alhamdulillah masih muda. Alhamdulillah masih muda saya. Ada yang lebih tua dari saya di sini. Ustadz Mujahid tahun berapa Ustadz? Nantilah di kamar lah. Lahirnya tahun berapa Ustadz? Mungkin lebih muda dari Kamir. Oh iya. Nah, Kamir masih muda ya. Ya, tadi 8 ya? 8 apa? Udah cukup lah. 8 cukup ya. Nah, itu ikhlas ya. Ya, jadi PR yang manzilah yang kedua nih, PR-nya apa? PR-nya pelajarin Manzumatul Ikhlas, karya Ana atau karya yang lain terserah. Nah, hafalin kalau bisa. PR yang berikutnya, identifikasi diagnosis diri kita sendiri, ikhlas kita sudah sampai mana. Yang tiga apa? Mutabaah. Apa itu mutabaah? Ya mutabaah, tunjuk tangan. Antum intahat al-furas. Kecuali kalau nggak ada yang jawab baru antum boleh. Silakan. Apa itu mutabaah? Mutabaah. Nggak apa-apa. Mutabaah itu apa? Mutabaah apa? Beribadah atau beramal sesuai sunnah. Sesuai ya dah, intinya apa? Mutabaah itu muwafaqah. Ya, muwafaqah. Mutabaah itu muwafaqah. Yaitu apa? Beribadah sesuai dengan agama ya, sesuai dengan agama. Ya. Yang ini agama saya umum ya. Jadi bukan Quran, bukan hanya Quran, bukan hanya hadis, tapi mencakup ijma ya. Mencakup ijma yang mencakup dalil-dalil yang lainnya. Jadi bukan dalil. Jadi dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah ya. Ini yang selalu mengedepankan Quran dan Sunnah ya. Mazhab kita harus beramal sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya dalil bukan hanya Quran dan Sunnah ya. Apalagi kalau sampai berkeyakinan bahwasanya ada mazhab Quran dan hadis gitu. Ada mazhab Quran dan hadis. Nggak ada mazhab Quran dan hadis ya. Adanya mazhab Syafi'i, adanya mazhab Maliki. Kalau Quran dan hadis itu dalil, bukan mazhab. Dalil sama mazhab beda ya. Quran dan hadis itu adalah ini kata Ustaz Adi Hidayat begini nih. Kesel banget beliau. Ya, kesel banget ya. Nah, suatu ketika beliau sekilas beliau langsung bilang, "Kagak ada mazhab Quran dan hadis ya." Beliau kalau membantah sebagian kita yang seperti itu, sebagian penuntut ilmu yang mengedepankan dan Quran dan hadis, itu beliau bisa 40 menit. 40 menit, yang ngebantahnya 40 menit. Wah, 40 menitnya itu durrah semua. Ustaz Adi Hidayat. Nah, tapi salah satu yang paling saya ingat adalah Quran dan hadis itu sumber, bukan mazhab ya. Ya, kita nggak bisa ke sumber ya. Jamaah ya. Kadang saya sebutkan sesuatu ya kan nggak semua ustadz, nggak semua ulama punya waktu untuk nyebutin dalil kan ya. Kitab aja banyak yang nggak ada dalilnya kan. Nah karena bukan karena nggak ada dalilnya bukan karena nggak ada dalilnya, karena ustadznya mungkin ini, saya lagi ngisi jamaah, lagi ngisi kajian gitu, gini ya ustadz mana dalilnya? Dalilnya saya kasih, ustadz terjemahin ustadz. udah diterjemahin. Ustaz, hubungannya apa ya dalil sama ini? Wajah munasyabahnya. Aduh, capek anak jadi. Ya makanya ya udah itulah ya, kita harus luruskan fikrah ya. Artinya Quran dan hadis itu dalil, itu masdar ya. Bukan mazhab. Enggak ada mazhab Quran dan hadis.
Bahkan itu dilarang sama Rasulullah SAW ya. Kata Rasulullah SAW tatkala ngutus, ya saya lupa, yang penting qaid perang lah, qaid perang. Jadi komandan perang diutus sama Rasulullah, kamu ke ini, ekspansi ke wilayah ini. Nah nanti kalau ada suatu masalah, kamu istihad. Nah dan kamu jangan bilang ini adalah hukmullah wa hukmu rasuli, jangan. Ini adalah hukmuka anta dan wa hukmu fulan. Jadi jangan kamu beristihad atas namain Allah dan Rasul. Seperti itu. Nah itu kata ulama apa? Ini dalil bahwasanya kita nggak boleh menisbatkan masalah masalah akwal ulama, apalagi akwal kita ya, kepada Quran dan hadis ya. Ya kalau ditanya, Ana bilang gini ya, Ibnu Sabil tanya ke Ana, Ustaz ini pendapat siapa Ustaz? Ana bilang ini pendapat as-sunnah ya, padahal itu pendapat Ana ya. Ana bukan as-sunnah, emang KTP Ana as-sunnah gitu. Enggak, KTP Ana Iskandar. Ya udah pendapat Iskandar gitu, bukan pendapat as-sunnah. Kata Syekh Said Al-Kamali, kecuali kalau KTP ente namanya as-sunnah. Syekh Said Kamali sampai bilang begitu ya. Ya Allah. Kok sampai ke sini ya? Dari mana sih ini? Ya muwafaqah ya, sesuai agama ya, sesuai ulama-ulama rasikh yang menjelaskan bagaimana agama ini ya. Ini kita ini semuanya adalah umat ya, bukan ulama ya, kita ini umat. Ada ulama di atas kita yang ngasih kita jus ya, yang ngasih kita makanan langsung jadi. Ya udah kita makan aja yang langsung jadi. Kalau kita sanggup seperti mereka merujuk langsung ke bahan bakunya ya silahkan ya, seperti itu kalau sanggup ya. Lanjut. Nah ini berarti ini ketiga ya, manzilah ketiga ya, mutabah ya, mutasyari'ina, manzilah ketiga yaitu mutabah. Apa PR-nya? Kan tadi muwafaqah ya, tadi kan muwafaqah ya, maka PR-nya apa? Nah maka PR-nya belajarlah yang rajin ya, baca Quran dan hadis yang banyak ya, baca seluas-luasnya agama ini ya, pahami halal dan haram ya. Ini manzilah ketiga, PR-nya besar ini, mutaba'ah. Ya belajar fikih, utamanya fikih Ustaz ya. Utamanya fikih dan akidah. Ya tadi mah akidah udah ya, iman ya. Fikih lah sekarang, PR yang ketiga ini apa Ustaz? Fikih. Pelajarin fikih sedalam-dalamnya. Jangan sampai amal ibadah kita ini ada bid'ahnya. Ya bid'ah banyak Ustaz. Ya bid'ah banyak, yang murni bid'ah, nggak ada dalil dari ulamanya, nggak ada perkataan ulamanya. Ya jangankan dalil Quran dan hadis, ya nasihat ulama aja nggak ada. Ya dia ngarang sendiri. Nah, jadi belajarlah sedalam-dalamnya, khususnya fikih halal dan haram ya. Nih jadi mutabah ini yahtaj ila talabil ilm wa ila qiraatil fiqh wa ta'sil fihi ya, paham ya. Ini kita sedang jalan menuju Allah nih, baru tiga manzilah, baru 3 mahabbah Ustaz. Makanya kenapa disebut manzilah, karena berhenti dulu sejenak, yang menepi untuk muhasabah ya, sudah paham ya. Nah sekarang jam berapa ya? 8 berapa? 8:50 Ustaz. 8 kurang 10. Oh ya, lanjut berarti setengah jam lagi. Fahumul ladina akhlasu fi masyib. Nah sekarang ketiga Ustaz. Ya sekarang bait keempat ya. Enggak, bait ketiga ya. Wahumul ladina, coba baca Ustaz Hafid ya. Wahumul ladina, bawahnya iya ya. Wahumul, yang kencang suaranya Ustaz. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa humul ladina banaw manazil sayrihim baina ar-raja wal khawfi Liddayani. Baca nomor 4-nya. Wa humul ladina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatur rahmani. Iya. Nah ini Bahar Kamil ya. Anak kasih PR ya. Siapa ya yang tahu Nuniyah Ibnul Qayyim? Siapa yang tahu? Ustaz Mubarak lah, Ustaz. Cari qiraah sautiyah, mau di YouTube ataupun di mana, qiraah Nuniyah Ibnul Qayyim tapi 3 nada Ustaz ya.
3 nada Sat ya, kirim di grup ya, biar ngikutin ininya nadanya ya. Ini nuniyah juga ya, nunnya belakangnya nun juga, ini nuniyah Sa'di ya. nuniyah Sa'di ya. 3 nada Sat ya kalau bisa ya, nuniyah Ibnu Qayyim insyaallah YouTube-nya udah banyak. Maksudnya nadanya atau qiraahnya. Nah teman-teman, di bait ketiga dan 4 ini ada 3 manzilah. Ayo temukan manzilah pertama apa? Bait ketiga dan 4 ada 3 manzilah. Ar-Raja 1, kedua Al-Khawf ya, ketiga apa? Al-Mahabbah. Ahsan yang 3 manzilah ketiga namanya Mahabbah. Nah ada yang tahu 3 ini namanya apa? Ustaz Mubarak, apa namanya? Ada air hangat ya Ustaz? Kalau nggak ada nggak apa-apa, air yang tidak dingin. Tadi 3 ini namanya apa? 3 ini namanya apa? Al-Khawf, Wal-Raja, Wal-Mahabbah. Konsekuensi iman boleh sih, tapi lebih dari 3 ini konsekuensi iman. Yang 3 ini, yang istilah ulama ya, istilah ulama. Ini dingin? Oh enggak. Apa? Oh iya boleh, nanti dipanasin. Apa namanya 3 ini? Al-Khawf, Wal-Raja, Wal-Mahabbah. 3 ini. Apa? Mungkin jawab tuh. Boleh. Targhib buat targhib. Targhib buat targhib. Bisa, tapi yang ingin saya sampaikan bukan itu. Targhib wa tarhib itu cara untuk mendatangkan 3 ini. Nah, boleh ditulis nih. Untuk mendatangkan 3 ini itu babnya namanya targhib wa tarhib. Targhib artinya apa? Motivasi. Tarhib apa artinya? Ancaman ya. Untuk mendatangkan 3 ini itu kita belajar targhib wa tarhib. PR lagi nih. Targhib wa tarhib. Nah, apa kitab yang paling bagus targhib wa tarhib? Nomor 1 paling bagus ya, kitab Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin itu salah satu kitab paling baik ya yang pernah ada. Tapi karena sering dikaji, kita sering dengar, kita sering ngaji di masjid dari kecil, seakan-akan kita meremehkan. Antum belajar apa? Anda belajar Raudhatun Nadhir. Masya Allah, punya Ibn Qudamah. Kayaknya profesor gitu. Antum belajar apa? Riyadhus Shalihin. Ustadz kampung itu mah. Ya. Kayak Arba'in lah. Kayak Arba'in ya. Padahal banyak orang siapa yang udah hatam Riyadhus Shalihin? Tunjuk tangan. Itu baru hatam, saya belum tanya siapa yang paham ya. Ya hatam aja kebanyakan enggak, apalagi paham, apalagi hafal. Riyadhus Shalihin adalah kitab yang enggak ada habis-habisnya. Saya katakan apa? Enggak ada habis-habisnya. Karena itu isinya ilmu raqaiq ini. Jadi PR yang paling PR nih habis belajar Riyadhus Shalihin. Set enggak ada kajiannya di Haram. Ya udah, YouTube. Ya, YouTube aja. Ya. Beli syarahnya. Ya, beli matannya. Kalau bisa cetakan yang terbagus yang Muassas Risalah boleh. Ya, Riyadhus Shalihin cetakan Muassas Risalah. Ini PR saja. PR-nya PR. Kalau dari lanjutin ya. Soalnya itu kita raqaiq dan bahkan sangat hebat karena dia raqaiqnya versi Quran hadis, versi masodir. Versi dalil. Ya, jadi kalau kitab itu ada 2, ada Dalail wal Masail. Ya, kitab itu ada yang sifatnya dalail yaitu dalil aja. Ada yang sifatnya masail dengan masalah, ada yang dalail wa masail. Fathul Qorib itu kitab apa? Dalail apa masail? Mata Nabi Syuja kitab apa? Kitab masail ya. Ya kalau Bulughul Maram kitab dalail ya. Paham ya? Kitab dalail sama masail. Nah, Riyadhus Shalihin itu kitab dalail untuk ilmu raqaiq, untuk 3 ilmu.
Ya, dari soalnya itu untuk 3 ilmu, raqaiq, adab ya, adab yang zahirah tadi saya sampaikan, sama ilmu fitan. Ilmu fitan tuh hari akhir tuh. Ya, hari akhir di situ ada kitabul fitan wal malahim, 3 ilmu. Ya, lanjut. Sebelum keluar dari situ kita kemana ya? Tadi ya. Oh, 3 ini. 3 ini. Iya. Wasilah. Lihusulil amali soleh. 3 ini. Terus Ibadah. Di ibadah. Ibadah. Anwaul ibadah. Hampir. fondasi ibadah. Fondasi ibadah. Ya ada. Hasan. Ya, arkanul ibadah. Nah, ini arkanul ibadah. Bisa disebut juga arwahul ibadah. Ruh, spirit dari ibadah. Ini semua saya pendapat ulama ya. Maksudnya ulama udah ngasih istilah 3 ini namanya apa? Arkanul ibadah atau ruh ibadah, spirit. 3 ini ya, yang lain juga ada sih, sabar, syukur ada, tapi pondasi utamanya ya, kalau syukur kan ketika ada nikmat, kalau sabar ketika ada cobaan. Nah, tapi 3 ini adalah rukunnya ibadah ya, 3 ini ya udah cukup. Al-khauf ya, ayat pertama apa? Ar-roja ya, yang saya baca dulu ya. Wahumul ladzina banau apa? Bangun ya. Manazil ya, bisa dijadikan rumah, bisa berarti tempat singgah ya. Sayrihim apa? Sayrihim perjalanan mereka ya. Hayatihim ya, masya Allah. Teman saya Ustadz Jundi namanya, Ustadz Jundi Imam Syuhada, ngarang buku namanya apa namanya? Nggak ada orangnya lagi. Kuningan, Ustadz Jundi apa? Udah baca belum bukunya? Apa sih namanya? Berhenti sejenak apa gitu. Ya, udah pernah ngeliat kan judulnya? Iya. Ya, jadi apa namanya? Filosofinya sama kayak ilmu raqaiq, itu berhenti sejenak untuk muhasabah. Ya, untuk ini lagi gitu. Ya, lanjut. Paham ya? Manazil, ilmu manazil. Ya. Bainar roja wal khaufi lidayani. Nah, kemudian ya udah. Nah, pertama ar-roja. Apa itu ar-roja? Ya, berharap ya. Nah, ciri-ciri orang yang tidak roja atau ciri-ciri orang yang roja apa? Ciri-ciri orang yang roja atau saya bahasanya saya variasi ya. Kebalikan roja. Kebalikan dari roja apa? Hah? PD. Roja itu kan artinya berharap ya. Putus asa. Ya, bagus. Tulis satu ya. Pertama adalah al-ya'su. Ya, al-ya'su min rahmatillah. Tapi ini yang keempat ya. Anak 1, 2, 3, 4. Nah, saya sebutin 4. Al-ya'su. Nggak usah ngurut lah. Yang penting benar. Al-ya'su min rahmatillah. Artinya apa? Putus asa dari rahmat Allah dah. Jadi kalau ada kata-kata ar-roja, ingat ya, kebalikannya yang paling utama adalah al-ya'su. Nah, tapi al-ya'su ini cenderung bagi orang yang udah musrif ya. Ya ayyuhalladzina asrafu ya, yang udah maksudnya udah preman-preman yang udah nggak sholat bertahun-tahun, itu kadang-kadang di hati mereka sama setan dikasih al-ya'su, dikasih al-qunut. Ya udahlah, karena mah ya nemenin setan aja lah. Sampai ada yang berani seperti itu, ngomong seperti itu kan udah al-ya'su al-qunutnya itu udah parah ya. Udah parah ya, seperti itu. Ya. Nah, tapi ada kebalikan ar-roja yang nggak nyampe al-ya'su. Apa itu? Ya. Apa? Ar-roja, kalau kita nggak roja apa yang terjadi? Yang pertama al-kasal, males. Ya, males. Makanya hidup harus ada tujuan ya. Kalau nggak ada tujuan males nanti. Mir, ada tujuan Mir. Ya, kalau nggak ada tujuan ya mager ente. Ya. Harus ada tujuan ya. Hidup itu. Nah, tujuannya adalah harapan. Ya, harapan.
Ya, pertama itu. Kedua adalah apa? Ada murrogbati wal mubalah bil ujur. Insya Allah ini saya juga lagi nyusun syarah saat Mubarak. Jadi ini ana jujur ya untuk ilmu ropaik ini ya ada beberapa lah yang saya ingat gitu. Jadi saya bikin syarah sendiri aja. Beda ya sama syarah Syekh Sa'di. Syarah Syekh Sa'di lebih kepada, jadi syarah itu karakteristiknya banyak. Nah, salah satunya adalah syarah ijmali. Ya, salah satu karakter dari sebuah syarah itu adalah bayan al-ijmali. Ya, al-bayan al-ijmali yaitu menjelaskan tentang umum dari bait itu sendiri. Nah, paham ya? Nah, kalau Al-Qur'an itu miripnya apa? Al-Mukhtasar, Tafsirul Mukhtasar. Ya, Mukhtasar tafsir yang satu jilid itu. Ya, itu ibarat Al-Qur'an tapi dijelasin sama bahasa manusia tuh. Itu namanya al-bayan al-ijmali, paham ya? Kalau di hadis kan ada tuh kata-kata al-makna al-ijmali gitu. Nah, syarah Syekh Sa'di ini jatuhnya al-makna al-ijmali. Paham ya? Paham kan? Ada lagi karakter syarah namanya tahlil lafzi. Tahlil al-lafzi. Tahlil lafzi itu membongkar lafaz, di i'rab lah, dikasih goribnya, ya sorobnya, makna kalimatnya. Paham ya? Paham. Ini namanya ilmu syarah. Syarah tadi apa? Ada tahlil lafzi, ada makna ijmali. Nah, ada namanya syarah maudhu'i. Syarah maudhu'i itu judul-judul yang mirip dengan matanya itu dijelasin. Nah, kalau ta'liq yang saya susun ini lebih kepada ta'liq maudhu'i ya. Ya. Paham? Tadi yang saya sampaikan begitu kan? Selama beberapa menit ini yang saya sampaikan semuanya tema kan? Tema ya. Syarah maudhu'i lebih cocok buat kajian orang awam. Ya, anggap aja kita semua di sini awam. Awam masalah ilmu raqaik. Ya, paham ya? Tadi apa? Ini judulnya tadi apa? Abdad, kebalikan dari roja. Ya, kebalikan dari roja tadi apa? Malas. Nah, kemudian kedua ada murabbah, tidak tertarik dengan pahala. Alhamdulillah dari. Ya. Jadi kalau ngedengar hadis targhib rata aja udah. Rata ya. Antum ya, kita nih kalau baca hadis ya apa namanya? Misalnya rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha ya. Ya, salat di Masjid Nabawi seperti 1000 rakaat gitu. Rata ya. 2 rakaat sebelum fajar seperti lebih baik dengan dunia dan sisinya, rata ya gitu. Ya karena nggak dilihat ya. Barang siapa yang sholat subuh di Masjid Seuter dapat 150 real. Nah, baru itu. Ya, baru itu. Itu baru kelihatan gitu. Kalau ini nggak kelihatan, hanya rata. Nah, itu salah satu nggak roja berarti. Nggak roja ya. Ada murabbah fi katanya ilal ujur wal fudul ya. Fadilah, pahala. Nah, itu dia ada murabbah wal mubalah ya. Nggak targhib ya. Padahal udah ditarghib nggak ya tarogob, nggak robbah ya. Itu yang ketiga ya. Nah, yang ketiga boleh yang tadi al-ya'su. Nah, salah satu ada muroja apa yang keempat nih? Apa? Tadi kalau malas udah ya. Malas yang pertama ya. Ya, malas. Ya, ciri-ciri orang yang nggak roja ya, belajar malas. Ya, sholat malas ya. Yang semangat makan aja udah sama main HP. Ya, itu berarti rojanya masih rendah itu. Paham ya? Nah, yang keempat apa? Malas doa. Ya. Jarang doa. Sehari berapa kali doanya? Ya. Kalau doanya tatkala ditagih hutang doang baru doa. Ya. Ya, ada UTS pelajarannya berat baru doa. Ya. Mukafaah habis ya baru tengah bulan baru doa. Ya. Ya, anak istri sakit ya baru doa. Nah, ta'arraf ilallahi fi raqa ya'rifka fi syiddah. Nah, ini ciri-ciri orang yang rojanya besar. Kalau kita rojanya besar, insya Allah doa terus ya.
Ya, ya Allah. Ini dari 4 ini sih mana yang udah kita kerjakan ya? Ya Allah, dari 4 ini. Oh, udah dikerjakan semua berarti ini. Ya, malas. Malas yang pertama malas beribadah ya, malas berbuat. Ya, al-kasalu minal akhli bil asbab, al-kasalu minal ta'at ya. Yang kedua tadi apa? Nggak peduli ya, nggak peduli. Terserah mau tulis bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab terserah. Lebih cocok bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Dua-duanya. Ya boleh. Nah, udah itu udah cukuplah roja ya, dikit lagi mau ini. Nah, kemudian al-khauf. Al-khauf. Apa al-khauf itu apa? Takut. Ya, takut kepada Allah. Nah, jadi kita sholat kalau bisa 3 ini ada tuh. Ya, kita dalam kehidupan ini 3 ini ada harapan, khawatir dan cinta. Ya, 3 ini harus ada di hidup kita, harus mengalir di darah kita, harus berirama di jantung kita ini ya. 3 ini. Ya, harapan, khawatir dan cinta. Nah, khauf, takutnya, khawatir. Nah, ini kebalikannya apa? Adat dari khauf apa? Ana sebutinnya 4 juga lah. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 juga. Orang yang nggak takut apa? Terlalu pede. Terlalu pede. Benar, terlalu pede. Apa bahasanya? Al-amin. Masya Allah. Nah, ini yang paling utama adalah al-aman. Ya, orang yang nggak khauf adalah al-aman. Ya, pede. Ya, ya. Kalau pede nanti yang kedua lah. Boleh. 5 berarti ya. Tadi saya sebutkan 4 ya. Tulis aja 5. Satunya dari Ustaz Kamir, pede. Al-gurur. Ya, tambahin aja al-gurur. Ya. Pertama apa tadi? Al-amnu. Apa itu al-amnu? Merasa aman. Kalau bermaksiat tuh merasa aman, nggak diazab. Aman dari azab Allah, aman dari marah Allah. Ya, aman dari azab Allah, aman dari marah Allah, aman lah. Ini kajian ini emang berat banget ya. Parah ini. Farihaya farahu farohan ini. Parah ya. Parah bahasa Arab itu parah ya. Aduh. Apa namanya? Kalau istilah orang zaman sekarang mind blowing, mind blowing ini udah kajian ini udah parah lah. Di luar nalar kan. Di luar nalar. Ekstrim ini. Udah di atas nalar ini kajian ya. Masya Allah. Ini ya serem-serem ya, horor juga ini genrenya ini. Ya, film ini genrenya horor juga ini. Ya Allah. Ya, horor juga, drama juga ya. Ada romansnya juga lagi, nanti ada mahabbah lagi ya Allah. Filmnya nih. Ini udah kayak apa? Ibarat film nih, genrenya macam-macam ini. Ya Allah. Tadi sampai mana? Adat ya? Adatnya khauf ya. Apa ciri-ciri orang yang nggak khauf apa? Tadi satu apa? Ya, merasa aman ya. Kemudian yang kedua apa? Al-gurur. Al-gurur artinya ya pede, tertipu. Ya tertipu ya. Tertipu artinya ya saya nggak melanggar kok. Ya apa namanya? Kalau ada perintah tuh, kalau dia berbuat salah malah gurur, malah pede. Pede paham tuh? Confident ya. Iya. Oh, Masya Allah. Bener berarti ya. Untung udah pernah tinggal di Indonesia kayaknya. Paham juga pede ya. Ya tadi 1 dan 2 ya. Ada 5, satu apa lagi? Nah, itu udah parah sih kalau gurur sama alamnu itu, dan itu nomor 5 dan 4 lah. Ya, nomor 5 dan 4 lah. Nomor satunya apa? Yang paling rendah kalau kita nggak khauf. Ya. 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 Ya, at-taksir fil ibadah. At-taksir fil ibadah. Ya, kalau kita nggak takut, ya biasanya ibadahnya juga kurang ya, nggak maksimal.
Kemudian yang kedua, at-tahawun bitarkil wajibat. Ya. Ini beda sama yang kedua ya. Yang kedua sama yang ke satu sama. Beda. Kalau yang pertama taksir fi adail ibadah. Ya, jadi sholat tetap, tapi ya nggak maksimal gitu. Nggak maksimal. Nah, yang kedua apa? At-tahawun bitarkil wajibat. Meninggalkan wajib dan santai aja. Tahawun santai ya. Tahawun. At-tahawun at-tahawun. Ha dalam, ha besar, wun. At-tahawun. Menggampangkan. Ya, santai. Tasahul. Ya, boleh tasahul. Bitarkil wajibat. Wal mustahabbat ya. Wal mustahabbat. Nah, kemudian yang ketiga ya. Kan tadi pertama Pak taksir ya, nggak komplit ya. Pastilah orang yang khaufnya kurang ya. Ya kalau kita sholat nggak khauf kepada Allah ya minimal nggak khusyuk lah. Ya, minimal nggak khusyuk ya, biasa aja datar. Tapi kalau kemudian at-tahawun bitarkil wajibat. Ya, at-tahawun bitarkil wajibat itu tidak santai aja meninggalkan kewajiban. Itu yang nomor berapa? 2 ya. Sekarang yang 3, at-tahawun bifi'lil muharramat. Bifi'lil makruhat wal muharramat. Makruhat dulu. Dia santai aja kalau mengerjakan yang makruh ataupun yang haram. Udah 5 itu ya. 5 itu ya ciri-ciri orang yang enggak khauf. Alhamdulillah. At-taksir fi adail ibadah, at-tahawun bitarkil wajibat, ya at-tahawun bi fi'li al-makruhat wal muharramat, al-amnu min adabillah wa min qadabillah ya. Satu lagi tambahan yang keempat ya. Kalau yang al-amnu yang kelima katakan itu al-ghurur ya. Dia bersalah tapi malah pede, al-ghurur. Nah yang ke ya bainar roja wal khaufi lid-dayani. Ad-dayani apa maksudnya? Ad-dayan. Ad-dayan apa ad-dayan? Kalau udah ngajar lupa minum ya. Padahal tadi minta ya. Ini Afwan yang enggak puasa ya. Afwan yang puasa ya. Anak enggak puasa. Apa maksudnya lidayan? Taufik. Hah? Taufiquddin. Taufiquddin. Taufik. Tatbiq liddin. Tatbiq liddin ad-dayani. Belum, bukan. Apa ad-dayan? Ad-dayan artinya apa ad-dayan? Hah? Apa? Menang. Dayan, bukan apa? Dayan apa? Hah? Itminan apa tuh? Tenang. Coba dah sigohnya. Wa humul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khawfil dayani. Yaitu orang-orang yang membangun ya rumah. Oh, berarti manazil di sini diartikan rumah ya. Diartikan rumah. Banau manazila sayrihim, rumah. Ya, istirahat dari perjalanan mereka. Bainal khaufi war raja lidayani ya. Lidayani apa lidayani ini? Apa? Terro. Hah? Tuhan. Pada Tuhan, iya. Ya, lidayani adalah asma min asmaillah ya. Ismun min asmaillah ya. Dari kata-kata dana ya, din artinya apa? Membalas ya. Lidayani adalah yang ad-din artinya pembalasan, al-hisab atau al-jaza ya. Lidayani pada Tuhan yang maha membalas. Jadi kalau orang namanya Dayan gimana? Namanya Dayan Terjemahin gimana? Allah alamnya, dia namanya apa? Dayan, benar Pasti kayak ada di gini. belakang. Iya, pasti ada apa Abdul Dayan ya, seperti itu. Tadi apa namanya? Iya, lanjut Lidayani. Tadinya kalau nggak ada yang jawab sama sekali, ya saya mau kasih PR lagi nih. Hafalin Kamus Munawirnya.
Aduh, semua nggak ada yang tahu Dayan apa. Lanjut apa namanya? Ya Bainar Roja wal Khawfi Lidayani. Ya ini namanya uslubnya untuk Khawfiyah ya, untuk apa? Akhirnya harus sama. Ar-Rahmani kan udah disebut ya, atau bahkan udah atau akan disebut. Nah, Ar-Rahmani berikutnya Ar-Rahmani. Ya, lanjut. Wa humul ladzina, ini terakhir ya, enggak apa-apa. Wa humul ladzina mala'al ilahu qulubahum. Ya, mereka lah ya orang-orang yang wa humul ladzina mala'al ilah. Nah, mala ya, hamzahnya ditasil. Aslinya mala'a. Ditasil ini lidoruratus syi'r ya. Wa humul ladzina mala'al ilahu qulubahum ya. Mala, jadi bukan mala'a. Kalau bacanya mala'a, ketukannya rusak, ketukan ilmu arutnya. Wa humul ladzina malal. Di situ apa? Di sini sama. Mala sama. Oh, enggak ada hamzah. Enggak ada hamzahnya ya. Bagus berarti cetakannya. Wa humul ladzina malal ilahu qulubahum, yaitu mereka lah orang-orang yang diisi oleh Allah hatinya, mala'a, mengisi, dicas, dicharge, dipenuhi ya. Wa humul ladzina malal ilahu qulubahum biwidadihi. Di situ widat apa wadat? Widat ya? Enggak ada. Ya biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Widat sama mahabbah sama ya. Widat artinya apa? Sama juga, cinta ya. Biwidadihi wa mahabbati ar-rahmani, cinta. Nah, apa itu cinta? Masya Allah. Jomblo semua ini. Siapa yang udah nikah di sini? Ustaz Mubarak, Ustaz Hanif, siapa lagi? Ustaz iya, Ustaz Mujahid. 4 ya. Ya, wa maha cinta itu apa? Ya. Apa? Ya. Manusia sulit sekali mendefinisikan cinta. Sulit sekali. Cinta itu apa? Ya, wah sulit banget ya. Pujangga semuanya, psikolog susah nerjemahin cinta ya. Ya seperti itu. Nah kalau ada orang yang bilang menerjemahkan cinta itu susah, berarti dia pujangga deh. Ya sebenarnya bisa aja sih diterjemahin ya. Ya tapi sulit. Nah, kita secara global al-iktsar minadz-dzikr. Al-iktsar minadz-dzikr al-mahbub ya. Ini salah satu definisi yang paling gampang lah. Apa itu cinta? Ya cinta itu ya mengingat apa yang jadi asasul mahabbah yang paling utama adalah ingat, itu cinta ya seperti itu asas. Nah tapi kita nggak bakalan ke situ. Nah yang kita sebutkan ya seperti biasa PR ya, ciri-ciri bukti kita cinta kepada Allah ya. Bukti ya, dalil. Dalil apa bukti ya? Cinta butuh pengorbanan ya. Kalau kata guru kami ya Syukron Makmun hafizahullah, ini penting misalnya 3 kalimat nih, jangan ditulis karena otomatis antum tulis. Ya berani bercinta, berani tersiksa ya. Takut tersiksa jangan bercinta ya. Takut bercinta tersiksa saja. Ya apa namanya status. Ya apa namanya ya apa bukti kita cinta kepada Allah dan Rasul ya apa ya. Dan ini sangat-sangat psikolog ya, sangat-sangat manusiawi ya. Kita kalau cinta kepada seseorang pun pasti melakukan bukti-bukti ini. Nah tinggal dikiaskan aja, walillahil matsalul a'la, kita kiasin kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa pertama? Bukti RT cinta, ini bujang semua, nggak ada yang pernah merasakan cinta kayaknya nih. Apa udah cinta semua dari SD nih ya? Cinta. Apa bukti cinta? Ya. Rela berkorban. Rela berkorban boleh. Ya sebenarnya banyak sih, rela berkorban boleh ya. Sebenarnya banyak tapi saya kayaknya ingin nyebutin 4 ya, ya yang paling. Ada lagi tambahan boleh? Rela berkorban bener akan masuk di 4 tadi. Ada lagi? Dicinta. Apa?
Selalu mengingatnya, masya Allah. Beda kalau yang udah khitbah mah. Aduh, udah khitbah? Oh belum ya? Belum. Oh iya. Jangan terlalu mengingat ya. Ada lagi? Ada lagi? Meniru. Meniru. Sering meniru. Sering meniru. Masya Allah, boleh, boleh. Sering meniru ya. Ada lagi? Senang ketika bersama, bersedih ketika berpisah. Masya Allah, Masya Allah. Ini anak jadi murid nih Mas Haji ya. Aduh, beda emang anak zaman now. Ya, ada lagi? Yaudah, ini saya 4 tulis aja yang disebut ulama ya. Yang disebut ulama, biar aman lah. Ya, pertama adalah at-ta'aruf. Masya Allah, kita juga kan ta'aruf ya. Benar kenal ya, ta'aruf. Ta'aruf pasti kalau antum cinta seseorang ya apalagi talib zaman sekarang ya Allah, sekali udah mau khitbah aja siapa namanya langsung di searching di Facebook ya. Ya belum dikasih CV ya. Belum dikasih CV udah tahu dia CV-nya dari Facebook, dari Instagram ya, kadang di googling juga ya. Ya itu tanda cinta, itu ta'aruf ya, ta'aruf. Nah maka kalau kita cinta kepada Allah ya udah ta'aruf kepada Allah, pelajarin asmaul husna, pelajarin sifatul ula, pelajarin maknanya ya, pelajarin hukum Allah ya, kita ta'aruf kepada Allah ya. Begitu juga Rasul ya berarti belajar sirah. Orang yang nggak hafal sirah cintanya palsu. Palsu, cinta palsu nih ya, nggak ada yang hafal. Kalau urju zamiyah aja nggak hafal, berarti cinta anda palsu pada Rasul. Urju zamiyah aja ya, Rahikul Maktum beli doang, nggak pernah dibaca ya, nggak pernah baca ya, baca judulnya doang udah Rahikul Maktum ya, pengarangnya Mubarak Furi udah gitu, seperti itu. Siapa di sini yang hatam Rahikul Maktum? Ya, ini Rahikul Maktum contoh aja karena itu kitab yang paling bestseller di sirah gitu. Ya kebanyakan kita ya seperti itu. Nah, PR, ini PR-nya banyak banget asli tuh. PR-nya udah nggak kehitung. Nih pelajaran kita nih sekian puluh menit tapi PR-nya udah nggak kehitung. Ya berarti PR-nya apa? Ta'aruf kepada Allah, berarti pelajarin Asmaul Husna. Kitab Syekh Abdul Razak lah, Fiqhul Asmaul Husna lah, minimal itulah ya, Fiqhul Al-Asmaul Husna. Untuk lebih mengenal pada Allah, sifat-sifatnya Allah dan seterusnya. Nah kalau mengenal pada Rasul berarti sirah. Kedua adalah al-iktsar min dzikr atau zikr lah. Kedua az-zikr lah. Az-zikr selalu mengingat, ini tadi yang disebutin ya. Az-zikr kalau selalu mengingat Allah berarti zikir, ibadah, doa, istighfar ya. Nah kalau zikir kepada Rasulullah berarti salawat. Paham ya? PR-nya banyak banget nih. Kitab salawat yang paling bagus ya, kitab apa? Punya Imam Ibnul Qayyim apa? Jalalaul Afham ya? Jalalaul Afham ya kalau nggak salah ya. Ya salawat apa? Fi fadli sholati ala khairil anam, kitab terbaik tentang salawat ya, tentang salawat, hadis-hadisnya tentang keutamaan salawat punya Imam Ibnul Qayyim. Pokoknya profesornya ilmu rokok itu Imam Ghazali ya, Imam sebelumnya Hasan Al-Basri, ini kayak ulama-ulama yang punya nasihatnya banyak ya, Hasan Al-Basri ya, yang terkenal aja ya, Imam Waqi ya, Imam Ahmad yang muridnya Imam Abu Dawud ya, Imam Ibnu Mubarak tadi belum disebut ya, Imam Ibnu Mubarak ya, belum, Imam Ibnu Mubarak, kemudian Imam Ibn Abi Dunya ya. Nah kemudian kalau agak kesini ya Imam Imam Harawi abad kelima ya, akhir abad kelima Imam Ghazali ya, Imam Ghazali, kemudian Imam Ibnu Qudamah yang ngarang Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah kemudian sama Imam Ibnu Taimiyah ya, banyak juga kalam beliau masalah rokok, tapi lebih banyak murid beliau yaitu Imam Ibnu Qayyim. Nah, Imam Nawawi jangan ketinggalan ya, sebelum Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi. Nah, itu ini ya, nanti lah minggu depan lah. Ini dulu lah ya. Ini buku-buku ya.
biografi Sesatinya malah belum ini ya, belum kita jelasin. Ini jam berapa sekarang? 9. 8:30. Oh iya nih terakhir. Tadi apa? Yang kedua apa? Azikru ya. Nah, ini minggu depan. Kemudian ketiga ya. Ketiga adalah al-imtithal. Al-imtithal. Ya percuma kalau kita sering ingat, kita kenal tapi nggak imtithal tuh, nggak taat ya. Al-imtithal artinya mengerjakan perintah Allah dan Rasul dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul. Nah yang keempat ya, yang keempat ini mirip kayak tadi apa? Senang kalau bersama ya. Nah kalau perspektifnya Allah dan Rasul adalah asyauq ila liqa'ihima. Ya, rindu bertemu pada Allah dan Rasul. Ya, di surga. Nah, kalau Allah berarti di surga. Nah, kalau Rasul dua, di surga dan di mimpi. Di mimpi ya. Jadi ciri-ciri kita mahabbah, cinta pada Rasul adalah kita sebelum tidur tuh berharap, ya Allah, semoga mimpi ketemu Nabi. Ada yang praktekin di sini? Ya, maksudnya sebelum tidur, ya Allah, semoga ketemu Nabi di mimpi. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ya walaupun nggak ketemu gitu, nah itu berarti dia cinta pada Rasul. Ya. Sudah paham ya? Nah ini adalah 3 rukun, ya 3 rukun dari ibadah. Ya. Berarti udah berapa manzilah kita ini? 6 ya, baru 6 ya. Ya, insya Allah besok pekan depan kita lanjutkan. Ya ini sebagaimana yang tadi saya sebutkan ya. Pelajarannya ini tapi praktiknya seumur hidup karena ini jalan kepada Allah dan seperti itu ini benar-benar ilmu yang sangat krusial, sangat ya penting sekali, urgen sekali ya, dan kita semua masing-masing tahu betapa butuhnya kita kepada ilmu ini ya. Mungkin cukup sekian, kalau tidak ada yang bertanya saya cukupkan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.